Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ngeri-ngeri sedap ya. Ibu Koni begitu kabarnya dapat ancaman. Wah, mengakui ya dapat ancaman jangan ganggu Gibran. Wah. Ini ngeri bos. Siapa yang mengancam ini semua begitu? Ya siapa? Jadi inilah demokrasi kita, tidak boleh hal-hal seperti itu diancam sana sini begitu. Makanya ya ada pemberitaan yang cukup menarik begitu bahwa apa yang disampaikan Ibu Koni ini nampaknya dokumen-dokumen ini benar-benar ada dan bahkan benar-benar nyata begitu. Kalau tidak nyata ngapain yang mengancam Ibu Koni? Takut terbongkar sana sini, takut terbongkar apa yang kemudian dilakukan oleh Raja Jawa itu. Pasti nggak ada yang tahu seorang Konira Kurnia Bakri bisa diintimidasi kan Pak Ken? Oh saya mesti cerita, ini mohon maaf, ini bukan curhat. Saya sudah di warning, jangan ganggu Gibran. Orang terdekatnya 08. Jangan ganggu Gibran. Kalau itu sudah di warning begitu? Oh udah. Jangan ganggu Gibran. Jangan. Tapi ganggu Prabowo boleh. Entar dulu. Bukan. Kalimat berikutnya yang seksi. Karena kalau Jokowi sebagai orang Solo punya kris sepanjang sejengkal, Gibran krisnya 2 jengkal. Saya sampai kaget loh. 3 kali diulang. Wah, saya bilang ini pasti ada sesuatu. Gitu. Makanya menurut saya ya saya sih cuma siapkan mental aja. Berarti kan ancaman itu mengikuti apa yang saya ucapkan. Apalagi ketika di istana saya menyatakan kalau Pak Mahfud mundur, harusnya Pak Jokowi berjiwa ksatria untuk juga turun dari jabatan presiden. Jadi menurut saya kita nggak usah berpanjang-panjang. 3 hari sebelum Pilpres ini mungkin kalau nggak mau dicuti ya memang harus dimakzulkan. Mau diapain lagi? Mohon maaf. Ya, karena kita tahu bahwa persoalan-persoalan politik nampaknya ada balas dendam ya. Takut terbongkar dokumen-dokumen itu sehingga Ibu Koni mau diancam. Ngeri bos. Ini ya dari pernyataan Ibu Koni yang yang lama begitu kan nih. Tuh kan Prabowo jadi presiden hanya jembatan bagi Gibran. Perjanjian di Singapura, hanya sampai 2 tahun, diteruskan Gibran 3 tahun ya, 2 periode ke depan, total jadi 13 tahun, hancur negara kita. Banyak yang pikiran sama seperti ini. Ini komentar dari netizen loh. Makanya saya kira bahwa yang selama ini kita amati begitu kan ya, dengan apa yang disampaikan Ibu Koni dan dokumen-dokumen hasto di situ yang dititipkan Ibu Koni, nampaknya ya Jokowi ini, keluarga Jokowi ini bisa saja ini akan diseret pada pengadilan. Ya kenapa? Kita lihat saja sebentar lagi begitu ya. Karena sekarang ini banyak para aktivis sudah melaporkan Jokowi ya, bagaimana soal ada tembok misterius di laut begitu kan ya. Ini kan sudah satu persatu mulai terbongkar. Ada apa? Dan ini yang menjadi pertanyaan ya, yang menjadi pertanyaan penting. Ini ya kita baca ini ya, sebelum semua terlaksana masih ada waktu mau tanya sama bapak-bapak yang masih peduli sama negara ini ya. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah seperti ini? Nah, nampaknya kita tahu bahwa ya persoalan-persoalan seperti ini memang menjadi menjadi tuntutan kepada kita begitu kan, sebagai sebagai masyarakat, sebagai rakyat ya, sebagai punya kekuatan hak di situ. Apakah ini benar-benar tidak berpihak kepada rakyat atau siapa? Ini yang perlu kita amati betul begitu, sehingga ya gampang untuk mengadili itu begitu kan. Desalah para pemerintah. Kalau selama ini tidak didesak, saya kira tidak akan pernah berani begitu. Makanya tergantung dari pemerintah ya. Maka harapan masyarakat hari ini kepada Prabowo sangat tinggi sekali dibandingkan dengan seorang Jokowi begitu kan. Ya, kenapa? Ya karena siapa lagi kalau bukan seorang Prabowo yang bisa memberesi ini semua. Masa seorang Jokowi ya sudah tahulah ya dengan adanya seperti itu, maka ya hanya kepentingan sendirinya mereka ya. Makanya ini dibuat geger di situ begitu kan ya. Ibu Koni seolah-olah diancam. Wah, ngeri-ngeri sedap bos kalau diancam ini. Ngeri-ngeri sedap di situ ya. Coba kita baca ini ya.
Pak Prabowo masih digituin sama yang Ibu Koni ya. Gerindra kasih paham dulu sama yang ancam Ibu Koni. Bisa-bisanya Prabowo nggak dianggap sama mereka. Ya makanya dengan adanya seperti ini, ayolah kita bersatu masyarakat Indonesia ini ya, adili orang-orang yang kemudian hanya menjadi penghambat kepada demokrasi kita ya. Artinya apa? Ada kong kali kong besar misalnya. Jadi dengan adanya seperti ini, Ibu Koni harus mengungkapkan, jangan takut begitu kan ya. Semakin Ibu Koni takut, maka semakin pula ya orang menganggap, wah jangan-jangan dokumen Hasto yang dititipkan hanya itu-itu aja, hanya omon-omon doang. Makanya saya berharap ya KPK ini segera menahan Hasto, biar apa? Biar dokumen-dokumen itu muncul. Biar dokumen-dokumen itu memperlihatkan bagaimana ya keluarga-keluarga Jokowi, bagaimana seorang Jokowi, apakah diseret kepada pengadilan atau bagaimana. Karena apa? Biar menemukan titik temu. Kalau spekulasi sana sini tidak ada ujung-ujungnya sampai kapanpun. Benar nggak? Iya. Jadi saya kira begitu. Coba kita lihat saja realitasnya ya. Dugaan ini banyak kepada Jokowi. Katanya dugaan korupsi, dugaan cawi-cawi, perlemahan hukum dan sebagainya ya. Tapi sampai hari ini yang dilaporkan oleh masyarakat justru nampaknya ya seolah-olah ya walaupun secara tidak langsung ditolak mentah-mentah kan pada kenyataannya tidak ada kejelasan. Dan ini yang harus kita tuntut ya. Apakah benar bukti-bukti itu ada atau tidak, atau hanya ini menjadi spekulasi besar. Itu kan tapi agak ngeri bos. Ini agak ngeri ya karena ini masalah soal masalah soal kepemimpinan Jokowi begitu. Makanya ketika OCC RP itu menunjukkan bahwa ya seorang Jokowi masuk nominasi terkorup dunia versi OCC RP ya, maka kemudian orang akan semakin kuat dugaannya untuk memperlihatkan bagaimana seorang Jokowi, apakah ini dugaannya korupsi atau bagaimana soal anak-anaknya. Dan ini yang kita lihat. Masyarakat ya harus cerdas begitu kan ya. Makanya saya berharap Hasto ini ditahan. Ibu Koni akan bernyanyi, Ibu Koni akan menjadi saksi di situ. Karena satu-satunya membongkar ini semua adalah Sekjen PDIP atau PDIP turun gunung atau Ibu Megawati turun gunung. Kalau bukan PDIP siapa lagi yang membongkar itu? Kenapa? Karena seorang Jokowi dibesarkan oleh PDIP. Bagaimana bagaimana tidak masyarakat tidak ingin tahu begitu masalah soal-soal kayak begituan. Jadi saya siap menonton begitu 24 jam di situ begitu. Coba kita baca lagi komentar dari netizen ini. Hajar saja keluarga Jokowi ya. Bukan soal itu begitu kan. Tapi soal masalah keadilan. Yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus benar-benar diterapkan langsung ya, jangan hanya jadi omon-omon di situ. Kalau Ibu Koni dapat ancaman jangan ganggu Gibran, jangan ini dan itu begitu kan. Artinya secara tidak langsung bukti itu masih dipertanyakan. Apakah bukti itu kuat? Apakah benar dengan keluarga-keluarga Jokowi dokumen itu ya? Soal skandal ini, skandal itu. Makanya ungkapkan kepada publik biar apa? Biar Ibu Koni, biar PDIP, biar Hasto dipercaya oleh publik. Kan itu logikanya. Jadi saya kira ini adalah yang akan terjadi begitu kan ya. Nanti ke depan mungkin ya ini sudah tahun 2025. Jadi masyarakat sudah cerdas mana yang harus kita lihat dan pilih, mana yang tidak. Sehingga orang-orang memunculkan spekulasi atau spekulasi yang ada di masyarakat. Artinya Ibu Koni harus benar-benar mengungkapkan fakta yang ada. Wah, ngeri bos kalau ini diungkapkan. Ngeri bos, ya. Jadi kata Bang Pacul begitu, Korean itu sudah muncul begitu. Kabarnya ya Ibu Megawati akan turun tangan, akan turun langsung kalau Hasto ditahan. Mengapa Hasto tidak ditahan sampai hari ini? Kan pertanyaannya kan sederhana bos, ya pertanyaannya sederhana sekali. Di mana-mana kalau sudah ada dua alat bukti, orang itu akan menjadi tersangka. Kalau sudah menjadi tersangka, maka dia akan ditahan.
Kalau sudah ditahan, mereka sudah bukti nyata. Kenapa KPK masih menyeledah rumahnya Hasto? Mau mencari apa? Mau mencari dokumen-dokumen yang kemudian dititipkan kepada Ibu Koni. Kan itu logikanya, bos. Itu logikanya. Coba kita baca nih. Publik geger, Koni dan Handika Bakri akui diancam dengan jangan ganggu Gibran. Tapi Prabowo boleh. Wah, ini pertanyaan begitu kan. Ini video Koni membuat pengakuan jika dirinya diancam untuk tidak mengganggu Gibran Raka Buming Raka mendadak menjadi viral. Video pengakuan ini kemudian menjadi viral di laman X hingga menuai berbagai reaksi. Bahkan penggalan video Koni ini Rahardian Bakri yang mengaku diancam untuk tidak mengganggu Gibran diunggah oleh akun Cobeh 22. Dalam video tersebut Koni nampak berbincang dengan sejumlah tokoh. Ia mengaku pernah mendapatkan intimidasi dan ancaman agar dirinya tidak mengganggu putra seorang sulung Jokowi. Ketika ditanya mengenai dari mana ancaman ini berasal, Koni menyebutkan jika sosok tersebut berasal dari orang terdekat keluarga Jokowi. Wow. Ngeri, bos. Ini ngeri. Ini kan persoalan politik sebenarnya. Ini ngeri. Jadi kata Rocky Gerung, bisa saja orang dekat Jokowi. Orang dekat Jokowi itu dibagi berapa hal. Pertama, orang yang begitu dekat dengan Jokowi. Yang kedua, orang yang sipatin Jokowi. Orang yang kemudian tidak suka pada Jokowi. Macam-macam di situ begitu. Sehingga ini multitafsir. Tapi apa yang disampaikan Ibu Koni tersebut bisa saja begitu kan. Nampaknya ambisi dan kekuasaan dari seorang keluarga dari Gibran ini nampaknya akan sama dengan seorang Jokowi. Ngeri kalau sudah seperti ini. Bagaimana tidak ngeri? Jadi saya rasa ini yang menjadi akan perkembangan ke depan. Apakah benar seperti itu begitu ya? Coba kita baca lagi beritanya nih. Menurut sosok yang tidak disebut namanya ini menyebutkan jika Jokowi hanya memiliki 1 jengkal keris, sedangkan putranya justru memiliki 2 jengkal keris yang menyebutkan tidak sempat kaget menerima ancaman tersebut. Pasalnya, sosok yang mengancam sempat mengulangi pernyataan ini sebanyak 3 kali. Wow. Ngeri, bos, ngeri ya. Ngeri sedap ternyata. Jadi, Ibu Koni kalau diancam seperti itu saya rasa gampang lah begitu kan. Ini kan negara demokrasi, bos. Negara demokrasi. Jadi tidak usah kita panik begitu. Yang penting membongkar ini semua. Kenapa harus dibongkar? Karena biar tidak menjadi spekulasi lagi ya. Jadi yang tahu ini yang seharusnya membongkar dan tahu situasi bagaimana seorang Jokowi di situ ada skandal besar PDIP. Makanya masyarakat masih menunggu dari nyanyian Hasto ini. Ayolah bernyanyi Hasto. Ayo. Biar kita masyarakat ini akan tahu dan paham betul bahwa yang dilakukan rezim Jokowi hanya itu aja. Jangan-jangan oposisi ini benar selama ini. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Makanya saya pribadi menganggap bahwa Jokowi ini seharusnya tidak boleh ikut cawi-cawi sana sini begitu kan ya. Walaupun Gibran punya ambisi kekuasaan untuk menjadi seorang presiden, tidak perlulah seorang bapak ikut-ikutan masalah soal-soal kayak begituan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.